Cut, gerak. Bisa, Bu. Jadi kan gini, Bu, saya ini selaku perwakilan dari tim kesehatan. Ini tuh kayaknya tuh setiap upacara ini mahasiswa-mahasiswa ini banyak banget, Bu, yang berjatuhan, yang kayak pingsan, kayak gitu. Jadi gini, Bu, saya ini kan perwakilan dari tim-tim kesehatan dan mewakili teman saya ini sering melihat banget ya, Bu, kayak mahasiswa-mahasiswa ini banyak banget yang berjatuhan, apalagi pas upacara kayak gitu. Dan jadi kami ini selaku tim kesehatan ini ingin mengadakan penyuluhan Ibu tentang anemia dan tablet tambah darah gitu. Ini saya izin mengirimkan ini. Coba Ibu lihat dulu ya. Oh, jadi mau penyuluhan tablet tambah darah. Iya, Ibu. Oh, mencegah anemia ya? Iya. Wah, bagus. Ini kalau boleh tahu tujuannya kemana? Sasarannya kemana? Sementara ini sasaran dari kami ini untuk warga-warga Paltekas saja sih, Bu, karena cakupannya ini sekitar sini aja. Oh iya. Berarti lebih dikhususkan untuk mahasiswinya ya, Nak ya? Iya, Ibu, betul sekali. Oke, rencananya kapan? Untuk judulnya ini rencananya masih kami rundingkan lagi sih, Bu, rencana akan dilakukan minggu depan. Oke, dari Ibu yang melihat di sini sih dari laporan kalian udah oke banget ya untuk persiapannya, dan Ibu pun sangat mengapresiasi atas ide kalian ini karena Ibu pun juga sering melihat kalau misalkan kita upacara pasti selalu saja ada yang pingsan, ada yang masuk UKS kita. Terus juga pasti didominasi oleh mahasiswi-mahasiswi kita. Jadi Ibu pun beneran mendukung untuk ide kalian ini. Bisa sih kita langsung adakan untuk penyuluhan ini ya sebelum Senin yang akan datang di mana kita akan upacara. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bergizi, luar biasa sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan kami di mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kami di sini akan menyampaikan materi terkait apa itu anemia, pentingnya meminum tablet tambah darah, gejala-gejala anemia itu apa saja, penyebabnya, dan juga pencegahan lewat pemberian tablet tambah darah. Oke, baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang anemia. Sebelumnya ada yang tahu nggak anemia itu apa? Gak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi anemia itu adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan atau suplai sel darah merah kita ini kurang. Nah, di dalam sel darah merah kita ini pun ada namanya hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Jadi hemoglobin itu adalah protein yang ada di dalam eritrosit kita atau sel darah merah kita yang tugasnya mengikat oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh kita dan akan disalurkan ke jaringan-jaringan tubuh kita, sehingga jaringan tubuh kita semuanya dapat suplai oksigen dengan kadar yang tepat gitu. Jadi ketika tubuh kita sudah mulai kekurangan eritrosit, berarti juga kekurangan oksigen, bukan? Nah, oleh karena itu nanti tubuh kita ini akan merespon seperti nanti kita bakal pusing, terus juga susah, kurang fokus ketika kita belajar maupun mengerjakan segala sesuatu, dan kita akan mengalami 3L. 3L itu apa? Lemah, letih, lesu. Oke, benar. Nah, teman-teman, anemia juga kita kenal dengan sebutan KD. Ada yang tahu KD? Jayanti, Kak. Bukan ya? Ada yang lain? Kangen dia. Bukan ya? Ayo, ada yang lain? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Oke.
Oke, jadi KD itu adalah kekurangan darah. Di mana kadar hemoglobin kita kurang dari 12. Jadi batas normal untuk hemoglobin itu adalah 12 sampai 14. Kalau di bawah itu seseorang akan mengakibatkan tubuh kita itu menurun fungsinya. Kayak kita mudah letih, lesu seperti yang saya tadi bilang, terus juga kebugarannya menurun dan mudah terserang penyakit. Nah, kenapa sih kita bisa terkena anemia? Apa penyebabnya? Ada yang tahu salah satunya? Begadang, Kak? Oh ya, betul sekali. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, salah satunya begadang, terus juga merokok dan sering minuman alkohol. Tetapi yang paling mempengaruhi adalah kebiasaan makannya, yaitu asupannya. Misalkan kita kekurangan konsumsi Fe atau zat besi, juga B12 atau asam folat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, di sini ya saya izin untuk menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari teman saya ini. Oke, untuk saya ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pencegahan seseorang ini agar tidak terkena atau agar mengobati dari anemia itu sendiri. Oke, yang pertama ini kita dapat memberikan asupan yang mengandung seperti vitamin A, vitamin C. Kenapa? Karena vitamin A dan vitamin C ini istilahnya ya, kalau teman-teman tahu ini, vitamin A dan vitamin C ini tuh dapat membantu untuk penyerapan zat-zat besi. Kan kita makan nih, di dalam seluruh makanan ini kan kayak banyak kan zat-zat gizi yang terkandung di dalam seluruh makanan ini, dan salah satunya ini pasti ada zat besi. Zat besi sendiri ini tadi sudah dijelaskan sama rekan saya, itu dapat membantu pembentukan hemoglobin seperti itu. Jadi mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin C ini dapat membantu untuk penyerapan dari zat besi itu sendiri. Terus yang kedua itu ada fortifikasi makanan. Jadi kalau teman-teman di sini belum tahu, fortifikasi makanan itu seperti apa ya? Seperti membuat rancangan menu yang baru. Jadi kayak kalian misalnya makan nasi. Di nasinya ini entah kalian tambahkan suplemen yang mengandung zat besi atau asam folat seperti itu. Jadi kayak makanan yang biasa kalian makan ini sebagai perantaranya seperti itu. Terus yang ketiga itu membiasakan untuk memakan suplemen. Suplemen yang saya maksud ini seperti suplemen tablet tambah darah. Teman-teman sudah pada tahu ya tablet tambah darah, mungkin waktu SMA SMP-nya pernah dilakukan penyuluhan ya tentang saya pernah mengonsumsi. Oke, jadi di sini mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan tentang tablet tambah darah ya teman-teman. Oke, baik, teman-teman semua sudah pada megang? Sudah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tablet tambah darah itu. Jadi tablet tambah darah itu sendiri itu merupakan suatu tablet yang sudah terkandung di dalamnya itu ada zat besi dan asam folatnya. Terus bentuk dari tablet tambah darah itu sendiri itu dia bulat, kecil, terus dia itu berwarna merah seperti itu. Terus di dalam tablet tambah darah ini juga itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang tadi sudah saya jelaskan kan ada beberapa zat besi sama asam folat yang itu tuh dapat membantu untuk membentukkan hemoglobin. Balik lagi ke yang tadi ya, penjelasan yang tadi. Terus saya lanjut nih ya, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita itu penting banget, apalagi buat teman-teman semua ini ya, kan teman-teman lagi pada wanita yang bisa dibilang tuh lagi masa subuhnya gitu ya. Iya. Begitu. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau nikah gitu kan ya? Iya. Iya. Nah iya, jadi kenapa sih penting banget minum tablet tambah darah kayak gitu? Kenapa? Teman-teman ada tahu? Kurang tahu sih Kak. Kurang tahu. Oke, jadi di sini saya jelasin lagi ya. Jadi untuk kenapa sih penting banget buat minum tablet tambah darah itu sendiri? Jadi balik lagi ya ke penjelasan saya sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini memakan makanan yang istilahnya tuh seperti junk food atau kayak makanan-makanan yang istilahnya itu teman-teman makannya sembarangan kayak gitu, yang kita tuh belum tahu kandungan dari zat gizinya tuh apa-apa aja, dan mungkin bisa ya dari pola makan teman-teman yang salah. Misalnya kayak gini, siapa nih di sini yang suka makan terus habis makan itu minum es teh Manis, kamu betul.
Ayo. Jadi di sini saya kasih tahu ya, di dalam es teh ini mengandung zat gizi yang namanya itu tiamin. Dan tiamin itu sendiri itu kalau misalnya kita habis makan, kan kita habis makan kan banyak nih zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kita minum es teh. Di dalam es teh ini kan ada tiamin yang ternyata dapat menghambat penyerapan dari zat besi. Kira-kira zat besi yang ada di dalam makanan ini terserap nggak dan terserap ke dalam tubuh nggak? Enggak kan? Jadi mungkin itu tuh salah satunya. Dan teman-teman itu mungkin bisa diubah pola makannya kayak gitu. Mungkin bisa tadi yang saya sudah jelaskan kan, makan atau minum minuman yang mengandung vitamin C. Kayak misalnya habis makan minumnya es jeruk, atau lebih baik kalian bisa minum air putih kayak gitu. Terus balik lagi ke pentingnya tablet tambah darah itu sendiri, karena dari pola makan kalian yang mungkin istilahnya berantakan ya, atau kayak masih kurang tahu. Ini kan saya kasih tahu nih. Jadi dari pola makan yang tidak betul ini mungkin bisa terbantu dengan tablet tambah darah. Jadi zat besi yang hilang yang dengan kebiasaan tubuh kalian ini itu mungkin emang tidak bisa merubah total, tapi setidaknya kita bisa membantu dengan penambahan zat besi yang ada di dalam tablet tambah darah. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ya yang dalam masa-masa suburnya ini itu bisa kayak kan ini tablet tambah darah ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ya. Itu tuh sudah ada jadwalnya. Mungkin nanti dari instansi teman-teman ini akan mengadakan pembagian tablet tambah darah ya. Mungkin untuk usia teman-teman sekarang ini minumnya itu sekitar 1 kali seminggu atau setiap hari pertama itu minumnya sekali. Untuk ibu-ibu hamil itu biasanya akan mengonsumsi setiap hari 1 tablet dalam 90 hari itu minimal. Maksimal itu bisa karena untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin bayi ya Mbak ya, seperti itu. Dari teman-teman gimana? Sudah paham materi yang ditanyakan? Paham Kak? Paham. Terima kasih, saya berikan ya ke rekan saya Mbak Dian. Oke, jadi habis ini setelah mendengar dari penjelasan panjang lebar yang sudah kami sharingkan ke kalian semua, mulai diubah ya kebiasaan-kebiasaan yang mudah dipaparkan yang jelek tadi, diubah dengan mengikuti pola makan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik yang akan mendukung kesehatan kalian. Mungkin sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Bagaimana tadi informasi dari rekan-rekan saya sudah jelas ya untuk teman-teman semua? Jelas Kak. Oke, jangan lupa kalau dibagi tablet tambah darah itu harus diminum ya, jangan sampai lupa. Oke, baik. Sekian dari kami semua. Kami mau undur diri. Selamat sore. Sore.